Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahfad lisanaka min thamaniyatin. Al-awal al-kadhib. Fahfad minhu lisanaka fil jiddi wal hadal. Wala tu'awid lisanaka al-kadhib hajlan. Fayatada'i ilal jiddi wal kadhib min ummahatil kabair. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini hakikatnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang mulia ini setelah kita membaca ratib Al-Haddad yang dikutip oleh Habib Abdullah bin Alal Al-Haddad. Mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amalan untuk bekal dunia dan akhirat. Selanjutnya kita seperti biasa menyimak nasihat-nasihat Imam Ghazali yang dipandu menggunakan kitab Bidayatul Hidayah. Pada kali ini kita menyimak nasihat Imam Ghazali yang ada kaitannya dengan menjaga lisan. Kenapa penting kita belajar menjaga lisan? Karena lisan ini merupakan pengaruh yang besar, pengaruh yang baik apabila lisan tersebut digunakan untuk kebaikan. Bisa jadi pengaruh positif, bisa jadi pengaruh negatif apabila lisan ini digunakan ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ulama Malik bin Dinar beliau mengatakan idza ra'aita qaswata min qalbika, apabila engkau merasa keras di dalam hatimu, keras di dalam hati, ketika ada orang yang memberikan nasihat, berat untuk menerima nasihat tersebut, keras hatinya. Apabila engkau merasa dalam hatimu keras, wawahnan fi badanik, dan merasa lemas pada badan, malas untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Wahirmana fi rizqik, malah merasa terhalang atas rezekimu, merasa serba kekurangan, maka dikatakan oleh Malik bin Dinar, fa'lam annaka takallamta fima la yu'nik. Ketahuilah sesungguhnya gejala-gejala tersebut ini dikarenakan disebabkan ketika engkau berkata dengan kata-kata yang tidak ada gunanya. Jadi ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya itu berdampak keras pada hati, berdampak lemas pada tubuh, pada badan, berdampak terhalang rezeki. Rezeki bukan hanya finansial saja, akan tetapi setiap kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki ketika kita melakukan taat kepada Allah, itu merupakan rezeki. Ketika terhalang rezeki tersebut, malas untuk melakukan ibadah, malas untuk melakukan kebaikan. Oh, ternyata penyebabnya ini adalah takalam tapi malaiknik, engkau telah berkata dengan kata-kata yang tidak ada gunanya. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin, ketika umatnya ini, ketika kita menjaga lisan, sehingga lisan ini dihafid, dijaga dengan 2 geraham. Lisan dijaga dengan 2 geraham. Saking lisan ini
benar-benar harus dijaga. Jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang berbahaya sampai-sampai ketika lisan ini bisa menjerumuskan pada api neraka kalau seandainya ucapan-ucapan tersebut bisa mengakibatkan ucapan murtad. Naudzubillah. Janji Rasul bagi orang yang menjaga lisannya, ya, dijamin oleh Rasul masuk surga. Ya. Mayyadmanu li bainal hiyaihi, barang siapa yang menanggung untuk kami, untukku kata Rasul, bertanggung jawab artinya menjaga untuk kami, bainah lihiyaihi, antara dua gerahamnya itu lisan, wa baina rijlaihi, dan antara kedua kakinya yaitu parji. Barang siapa yang bisa menjaga lisan yang dihapit dengan dua geraham, barang siapa menjaga parjinya, menjaga kemaluannya yang dihalangi, yang dihapit dengan dua kaki, kata Rasul, admanu lahu al-jannah, maka aku akan menanggung untuknya surga baginya. Sehingga Imam Ghazali di sini mengutip dalam kitab Bidayatul Hidayah, fahfaz lisanaka min samaniyatin, jaga lisanmu dari 8 macam. Yang pertama, jaga lisan dari berbuat bohong. Al-awal al-kadhib. Fahfaz minhu lisanaka bil jiddi wal hadal. Jaga lisanmu ketika berucap, ketika berkata dengan perkataan yang bohong, baik dalam keadaan engkau dalam keadaan serius ataupun dalam keadaan bergurau, baik dalam keadaan sungguh-sungguh ataupun dalam keadaan guyon, jangan sampai mengeluarkan kata-kata bohong. Itu nasihat Imam Ghazali. Wala tu'awid lisanaka al-kadhib, jangan dibiasakan lisanmu itu untuk mengatakan perkataan-perkataan yang bohong. Nah, sekalipun perkataan-perkataan bohong itu hazlan, dalam keadaan berguyon, jangan sampai berbohong. Rasul tidak pernah berbohong sekalipun dalam keadaan guyon. Kadang Rasul bergurau, kadang Rasul guyon, tapi Rasul ketika guyon tidak pernah melakukan kalimat-kalimat yang bohong. Sehingga biasakan lisanmu, jangan sampai lisan ini mengatakan perkataan-perkataan yang bohong sekalipun dalam keadaan bergurau ataupun dalam keadaan guyon. Supaya tada'iyya ila jiddi, maka ketika guyon pun dibiasakan dengan cara berbohong, nanti akhirnya ketika serius pun ya itu menggunakan kata-kata berbohong. Ternyata kata Imam Ghazali, wal kadhib min ummahatil kabair, berbohong tersebut merupakan induknya dosa besar. Ya, jadi dosa besar itu induknya dari kalimat-kalimat berbohong. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dikarenakan berbohong ini merupakan induk daripada dosa besar, maka Rasulullah SAW menghimbau ucapan-ucapan ini dengan ucapan-ucapan yang jujur, ucapan-ucapan yang benar, ucapan-ucapan dengan nyata sesuai dengan kenyataannya. Alaikum bisidik, kata Rasul. Mesti kepada kalian itu sirik, jujur, jangan sampai berbohong. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran tersebut itu akan memberikan jalan kepada kebaikan. Ya. Berkata yang jujur akan menunjukkan jalan kebaikan. Nah, wal bir yahdi ilal jannah, kebaikan tersebut ya akan memberikan hidayah, akan memberikan petunjuk masuk jalan surga, masuk pintu surga. Ya. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yajalu rajulu yasduku, ketika seseorang itu berusaha untuk jujur, berusaha untuk berkata perkataan-perkataan yang benar, wa yataharu sidqa, dan berusaha untuk benar, berusaha untuk jujur dalam perkataannya, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi orang tersebut termasuk orang yang siddiq, termasuk orang yang jujur di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum alwal kadhib, awas ya, jangan sampai berkata dengan perkataan berbohong.
Fainal kadhib yahdi ilal fujur. Karena perkataan-perkataan bohong itu menunjukkan ke jalan yang jahat. Ya, untuk menipu orang, mengelabui orang, merampas hak orang, ya, merugikan orang dan lain sebagainya dengan kata-kata berbohong tersebut. Ya. Fainal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya kejahatan tersebut akan menunjukkan pada pintu neraka. Wa ma yajal abdu yakdibu yataharul kadhib. Ketika seseorang itu terus berbohong, wa yataharul kadhib, sedikit-sedikit berbohong, sedikit-sedikit terus berbohong, hatta yuktaba indallah kadzaban, sehingga orang tersebut dicatat di pandangan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kadzab, sebagai orang yang berbohong. Maka para nabi itu tidak pernah bohong. Para nabi mungkin pernah dengar kisah Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali. Sebenarnya itu tidak berbohong. Nabi Ibrahim tidak berbohong. Nabi Ibrahim ketika mengatakan, sekalipun mengatakan bukan yang sebenarnya, akan tetapi menggunakan tauriyah. Apa itu tauriyah? Tauriyah itu adalah satu kalimat mengandung 2 makna. Yang dimaksud Nabi Ibrahim itu nama yang maksud yang lain, ya, makna yang lain, sekalipun mukhatabnya lawan bicaranya bukan makna yang dimaksud oleh makna Nabi Ibrahim. Pertama, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat Nabi Ibrahim diundang oleh raja ini raja yang jahat, diundang Nabi Ibrahim. Semua rakyatnya diundang. Undangan raja ini undangan di tempat maksiat, di tempat penyembahan berhala. Sehingga Nabi Ibrahim tidak mungkin dalam dirinya ini untuk hadir, untuk datang atas undangan raja. Sehingga Nabi Ibrahim beralasan. Apa alasan Nabi Ibrahim? Sakit. Saya tidak datang karena dalam keadaan sakit. Padahal Nabi Ibrahim dalam keadaan sehat. Nah, Nabi Ibrahim menggunakan kalimat tauriyah. Makna sakit di situ adalah sakit hati. Kenapa? Karena saudara-saudaranya berikut pamannya ini azar namanya menyembah berhala, sampai menjual berhala untuk disembah oleh orang-orang. Sakit hati Nabi Ibrahim. Nah, bukan yang dimaksud sakit oleh Nabi Ibrahim ini sakit badan, akan tapi sakit hati. Sekalipun ya pandangan raja tersebut sakitnya sakit badan, berarti Nabi Ibrahim tidak berbohong. Ya. Yang kedua, dikala Nabi Ibrahim membawa istrinya. Ketika membawa istrinya melewati tempat di situ raja berdiam di situ, sehingga raja karena berkuasa mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang aneh. Raja ini, apa itu anehnya? Raja itu suka merampas istri orang. Jadi sukanya itu istri orang. Nah, kalau yang jomblo itu gak suka, sukanya istri orang itu raja. Ya. Pas Nabi Ibrahim bawa istrinya, ditanya oleh raja, itu siapa perempuan bersamamu wahai Ibrahim? Ini adalah saudaraku. Kelihatan kalimatnya, kalimat lahiriah, kalimat zuhirnya berbohong. Ini saudaraku, tapi Nabi Ibrahim tidak berbohong. Di dalam hatinya menggunakan kalimat tauriyah. Apa tauriyah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menggunakan makna yang lain. Yang dimaksud saudara ini adalah saudara seagama. Untuk apa? Demi menyelamatkan istrinya. Kalau mengaku istrinya, maka dirampas oleh raja, diambil, direbut oleh raja. Itu raja-raja yang jahat, raja yang biadab. Tapi tidak berbohong. Yang ketiga, Nabi Ibrahim. Di saat Nabi Ibrahim meluapkan kekesalannya kepada umatnya yang menyembah berhala, sampai ketika di tempat penyembahan tersebut disangka oleh Nabi Ibrahim aman,
sehingga Nabi Ibrahim masuk ke tempat penyembahan berhala tersebut dibasmi, dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Akan tetapi ada satu berhala yang paling besar, itu tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, sampai berhala tersebut oleh Nabi Ibrahim disimpan palu yang besar, martil yang besar. Nah, maka ketika raja mengetahui penyembahannya ini rusak, penyembahannya ini hancur, berhala hancur, langsung curiga, wah ini pasti Ibrahim. Nabi Ibrahim disidang, apakah kamu yang menghancurkan berhala ini? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Yang menghancurkan berhala ini adalah Nabi Ibrahim dengan isyarat menunjuk telunjuknya pada berhala, akan tetapi ibu jarinya pada dirinya. Itu yang menghancurkan berhala. Padahal yang dimaksud Nabi Ibrahim ini. Jadi Nabi Ibrahim tidak berbohong. Sangkaan raja ke berhala yang paling besar, sangkaan Nabi Ibrahim menganggap dirinya. Jadi Nabi Ibrahim tidak berbohong. Karena tidak ada Nabi itu yang melakukan dosa, tidak ada Nabi. Karena iman Nabi terus naik. Sampai Nabi Adam pun sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Ini skenario Allah Subhanahu wa taala, ya, penyebab adanya perkembangbiakan manusia. Karena kalau Nabi Adam di surga terus, ya tidak ada keturunannya. Nah, jadi usahakan jangan berbohong. Nah, Imam Ghazali melanjutkan, summa innaka idza arabta bidzalik saqatat adalatuka wa thiqatu biqaulik. Apabila engkau mengetahui kebohongan tersebut, ya, ketika engkau mengetahui dari seseorang, menyaksikan engkau ketika seseorang itu berbuat bohong, saqatat adalatuka, ya, maka gugur keadilanmu. Artinya pala tuqbal syahadatuka, tidak akan diterima persaksianmu. Di dalam syarat pernikahan, ya, syarat pernikahan itu wali dan dua saksi harus adil. Harus adil. Yang dimaksud adil di sini, ya, tidak boleh fasik. Tidak boleh fasik. Nah, itu jadi syarat. Sehingga kalau fasik, ya, sekalipun itu walinya, orang tuanya, tidak sah wali dengan wali yang fasik. Begitu pula syahidain, kedua saksi atau salah satu saksi itu tidak boleh fasik. Nah, di antara kefasikan adalah, ya, di antara kefasikan orang yang selalu berbuat bohong. Sehingga orang yang berbuat bohong saqatat adalatuka, gugur, hilang keadilanmu. Artinya ketika hilang keadilan, sifat adil yang ada pada dirinya, yang ada adalah fasik. Nah, fala tuqbal syahadatuka, tidak akan diterima persaksiannya. Sehingga untuk menghilangkan kefasikan tersebut, sekalipun hukumnya sunnah awalnya ketika khutbah nikah, di akhir penghujung khutbah nikah itu diakhiri dengan istighfar. Dengan istighfar, ketika istighfar tersebut menghapus dosa-dosa termasuk dosa kefasikan, itu untuk mengembalikan kembali, ya, kefasikan yang terhapus oleh dosa, dosa-dosa, ya, kemudian beristighfar akhirnya supaya diterima persaksiannya, gitu. Jadi yang dimaksud fasik ini adalah orang yang melakukan dosa besar belum tobat, ataupun orang yang melakukan dosa kecil terus menerus. Di antara orang yang suka melakukan kebohongan terus menerus. Nah, maka pala tuqbal syahadatuka wa thiqatu biqaulika, maka akan jatuh kepercayaan ucapanmu kalau kebiasaan berbohong tersebut dibiasakan. Wa tajdarika ayun wa tahuruka wa tahtakiruka, maka wa tajdarika, ya, akan menghina kepadamu al-ayun, itu pandangan-pandangan mata. Jadi manusia-manusia, masyarakat, orang sekitar akan mengecap orang yang berkebiasaan berbohong tersebut
Watajjarika akan selalu menghina, watahtakiruka akan selalu menghina pandangan-pandangan mata ketika ucapan-ucapan tersebut dibiasakan ucapan-ucapan bohong. Wa ija aradta an ta'rifa qabhal kadhib, ketika engkau ingin mengetahui bahwa kebohongan tersebut sangat buruk, qabhal kadhib, ya, sangat jelek kebohongan tersebut. Nah, ketika engkau ingin mengetahui apabila dirimu itu melakukan kebohongan dan kebohongan tersebut sangat buruk, wa idza aradta, di mana engkau menghendaki antarifa ingin mengetahui kubhal kadzib min nafsika, keburukan berbohong pada dirimu, pandur, lihatlah ila kadbi ghairika, ketika orang lain berbuat bohong. Apa yang engkau rasakan ketika engkau dibohongi? Pasti ya, akan membenci orang yang berbohong tersebut. Wa ila naproti nafsika anhu, pasti engkau akan berpaling, tidak akan mendekati dirimu pada orang yang berbohong. Nah, wastikon kali sahibihi wastikbahuka lahu, dan ketika kebohongan tersebut terus dilakukan, ya, maka engkau pasti akan merendahkan orang yang selalu berbohong, akan menganggap orang yang berbohong tersebut jelek, orang yang berbohong tersebut buruk. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah setiap berbohong itu salah? Apakah setiap berbuat bohong itu dosa? Apakah setiap berbohong itu dilarang? Nah, tidak setiap kebohongan tersebut salah. Tidak setiap kebohongan tersebut jelek. Ada kebohongan-kebohongan yang dibolehkan, sampai kebohongan tersebut diwajibkan lagi. Ya, jadi sini tergantung kronologi, ya, tergantung keadaan. Ya, ada beberapa kebohongan yang dibolehkan. Pertama, kebohongan yang dibolehkan tersebut adalah untuk mengislahkan, mendamaikan permusuhan. Ketika ada dua kelompok yang bermusuhan, atau ada dua orang yang bermusuhan, kemudian kita berusaha untuk jadi penengah, nah, supaya berdamai. Tidak ada cara lain supaya berdamai kecuali berbohong. Ya, tujuannya bagus supaya berdamai. Ketika kita datang kepada kelompok A, ya, berbohong, wahai A, sesungguhnya B itu ingin damai. Ya, padahal B tidak ngomong apa-apa. Nah, kemudian A menyadari, ya sebenarnya aku juga ingin damai. Kemudian kita datang dengan kelompok B. Ya, sesungguhnya A ini ingin damai denganmu, tidak nyaman permusuhan. Padahal A nggak ngomong apa-apa. Akhirnya dengan pelantara mendamaikan sekalipun dengan kalimat berbohong, A dan B jadi damai, itu termasuk berbohong yang dibolehkan. Nah, tapi itu pun kalau seandainya alternatif, kalau seandainya dengan kejujuran bisa, itu lebih baik lagi. Di tujuannya untuk mendamaikan, ketika berbohong itu dibolehkan. Ya. Yang kedua, berbohong dibolehkan itu demi melestarikan rumah tangga. Nah, jadi kalau rumah tangga itu ketika jujur rumah tangga, wah ini bisa berantakan kalau jujur. Berbohonglah kepada istri si suami tersebut dengan keadaan berbohong tersebut untuk melestarikan rumah tangga. Nah, kalau seandainya jujur, waduh bisa berantakan sehingga bisa pisah. Berbohong itu termasuk berbohong yang dibolehkan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, berbohong yang dibolehkan tersebut adalah mengelabui musuh di saat peperangan. Nah, mengelabui musuh. Jadi kalau peperangan itu tidak boleh jujur sama musuh. Nah, berbohong dibolehkan. Demi apa? Demi untuk berhasil ataupun menang dalam peperangan tersebut. Itu diantaranya 3 berbohong yang dibolehkan. Malah ketika berbohong tersebut, ya, kalau seandainya untuk memaslahatkan atau membereskan sesuatu, ya, tujuan yang baik, tujuan yang terpuji,
ketika tujuan yang terpuji tersebut bisa dilakukan dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang jujur, juga bisa dikatakan dengan perkataan yang bohong. Ya, jadi kita punya tujuan yang baik misalkan. Tujuan yang baik ini ketika dikatakan dengan jujur pun itu kemungkinan bisa. Apalagi dikatakan dengan berbohong. Maka ketika bersamaan berbohong tersebut dosa haram hukumnya. Jadi selama ucapan tersebut masih bisa dengan ucapan jujur, jangan dulu berbohong intinya. Alternatifnya, kalau seandainya ucapan tersebut masih bisa dalam keadaan jujur. Nah, jika tujuan terpuji itu tidak bisa diucapkan dengan berbohong, ini tidak bisa diucapkan berbohong nih. Tidak bisa diucapkan dengan jujur ya, terkecuali dengan berbohong. Dengan jujur tidak akan berhasil tujuan baik ini. Akan tetapi bisanya dengan berbohong, maka hukum berbohong tersebut hukumnya mubah, dibolehkan, bukan diwajibkan, dibolehkan. Jadi tujuan baik tidak bisa tujuan baik tersebut diucapkan dengan jujur, akan tetapi bisanya diucapkan dengan berbohong. Maka itu hukum nih, hukum dibolehkan, bukan diwajibkan, dibolehkan. Nah, kemudian jika tujuan yang baik, ya, tujuan ini tujuan yang baik sehingga kalau seandainya jujur itu bisa mencelakakan. Kalau saya jujur bisa celaka, ya, maka berbohong itu bisa jadi hukumnya wajib. Nah, ketika ada seseorang, orang jahat misalkan, nah, datang ke rumah kita, kebetulan di rumah kita itu ya sasaran orang jahat itu ya ada yang mau dibunuh misalkan, orang yang mau dijolim misalkan, ada di tempat kita misalkan. Nah, bertanya kepada kita, apakah ada si fulan? Padahal ada di dalam kita mengucapkan berbohong, tidak ada. Nah, ucapan berbohong tersebut wajib hukumnya. Kalau seandainya kalau dikatakan jujur, maka orang jolim tersebut bisa membunuh. Atau kita dititipi, misalkan ada orang yang menitipkan barang yang berharga. Ini aku titipkan barang yang berharga, karena aku akan berangkat jauh misalkan. Kalau sampai dibawa ini bisa jadi khawatir hilang dan lain sebagainya. Kalau disimpan di rumah khawatir ada yang mencuri dan sebagainya. Aku titipkan barang ini. Ketika dititipkan, kita dititipkan barang amanat. Ternyata ya, ada rampok. Apakah si fulan menitipkan barang kepadamu? Padahal benar menitipkan, kita berkata bohong. Kalau seandainya jujur, pasti akan dirampas. Maka hukum berbohong tersebut wajib hukumnya, karena untuk menjaga amanat, untuk menjaga titipan. Itu diantaranya hukum berbohong. Tapi tidak setiap berbohong itu diharamkan, ya. Tidak setiap berbohong itu dilarang. Ya, jadi tergantung kronologi keadaannya. Fa innaka la tadriku baha uyubika min nafsika bal min kuhirika, kata Imam Ghazali. Engkau mungkin tidak akan tahu kubaha uyubika, keburukan aib yang ada pada dirimu. Kubaha uyubika min nafsika, padahal kita itu suka berbohong tapi kita tidak merasa berbohong. Ya, bal min kuhirika, akan tetapi engkau bisa menilainya kepada orang lain. Dianggap orang lain yang suka berbohong padahal dirinya suka berbohong. Maka berbohong itu ya beraneka ragam, bukan hanya sekadar berbohong itu dengan kata-kata saja. Kadang berbohong juga bisa jadi penampilan, ya bisa jadi berbohong, bisa dengan kata-kata. Nah, terutama berbohong ini yang sangat ditekankan di sini adalah berbohong dengan kata-kata. Pamastakbahtahu min ghairika yastakbihu ghairika. Ya, la mahalata, ketika orang menganggap jelek atau mengangkat buruk, ya, ketika engkau menganggap buruk kepada orang lain, menganggap jelek kepada orang lain dikarenakan orang yang kita maksud itu suka berbohong, sehingga kita akan merasa jijik, akan merasa menghindar kepada orang tersebut, maka ya yastakbihuhu ghairuka, begitu pula orang lain kepadamu, ya la mahalaha,
pasti. Ya, itu pasti. Ketika kita ya merasa jijik kepada orang yang suka mengelabui, suka orang yang berbohong, ya, kita pun demikian. Kalau berbohong pasti orang lain pun menganggap kita hina. Nah, lah mahalata itu pasti. Ya. Pala tardo min nafsika, dari maka engkau tidak akan ridho dengan keadaan seperti itu. Ya, ini nasihat Imam Ghazali yang pertama, jaga lisanmu dari berbuat bohong. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran dalam sebuah hadisnya, paman hafizo lisanahu, barang siapa yang menjaga lisannya, dijaga lisannya dari berbuat bohong, diantaranya tujuannya adalah li ajlillahi ta'ala, karena untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aku berkata jujur ini karena demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ketika kita kehidupan di dunia selalu berjujur, attaqallahu lisanahu bisyahadah indal maut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan di saat meninggal itu, di saat datang kematian, mudah mengucapkan syahadat, mudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Ketika lisannya itu dijaga. Tapi ya, wa man saraha lisanahu fi aradil muslimin, barang siapa yang melepaskan lisannya untuk merugikan orang-orang muslimin, untuk mengecewakan orang-orang muslimin, untuk supaya menyindir orang-orang muslimin, wattaba aurati, dan mengikuti keburukan-keburukan kaum muslimin, amsaqallahu lisanahu, Allah akan menjaga, menutup, mengunci pada lisannya an syahadat indal maut, tidak akan mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika datangnya kematian. Alhamdulillah. Jadi lisan ini mesti itu dijaganya, karena khawatirnya ketika datang kematian sulit untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, itu merupakan himbauan dari Rasulullah SAW. Ini yang pertama ya. Jadi Imam Ghazali menghimbau fahfaj lisanaka min saminatin, jaga lisanmu dari 8 macam. Yang pertama kadhib, yang berbohong. Kemudian yang selanjutnya ada awal khalqu fil wa'di. Jangan sampai lisan ini ya janji tidak ditepati. Yang keduanya, insyaallah berikutnya yang kedua sampai yang ke-8-nya, karena waktu ya tidak memungkinkan. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan pertemuan durasi yang cukup singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita. Mudah-mudahan kita dijaga lisan kita dari berbuat, melakukan ucapan-ucapan yang berbohong. Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, motivasi dalam hati kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan perkata-perkata baik. Lisan ini digunakan untuk zikir, sholawat, baca tasbih dan lain sebagainya. Berkah ratib yang kita selalu baca, berkah ulama-ulama di antaranya Imam Ghazali, berkah kajian-kajian ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka sihah fit taqwa wa tulil umur bi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'adibna 'alaiha abada. Allahumma ya muhawwil hawil ahwalana wa ahwal muslimin ila ahsanil hal bi haulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.